Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi untuk membahas latihan soal OSN Matematika Sekolah Dasar. Ya. Oke, ini merupakan tahap persiapan sebelum kita menghadapi hari H OSN Matematika. Oke. Untuk latihan-latihan soalnya, kita coba mengerjakan dengan cara yang sesimpel mungkin ya, yang mudah dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Oke, yang pertama, untuk nomor 1 ya, ada berikut peta perjalanan dari 6 kecamatan di suatu kabupaten. Oke, ini ada rutenya ya, ada huruf-hurufnya, ada M, B, N, C, D, juga A. Yang ditanyakan adalah ada berapa rute berbeda yang dapat ditempuh oleh seseorang yang berangkat dari M ke N. Ya, ini kalian lihat tanda panahnya. Ya, tanda panahnya mengarah kemana? Berarti itu adalah arah dari perjalanan tersebut. Oke, yang pertama arahnya itu bisa dari M ke A, lalu ke D, lalu ke C, dan lalu ke N. Kalau ditulis yang pertama itu adalah M, A, D, C, N. Tapi bukan cuma satu, masih ada lagi. Oke, kemana lagi? Yang kedua ke M, ke A, M, A, terus bisa lagi ke C ya, ke sini. Ini yang udah dilalui jangan lagi ya, jangan jalur yang sama. M, A, C, lalu ke N. Oke, M, A, C, N. Oke, yang berikutnya kita dari MA udah ya, karena tanda panahnya udah dilalui. Sekarang kita ke MB. M, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke C, dan lalu ke N. Berarti M, B, A, C, N. Oke, berikutnya dari M ke B, lalu ke C, M, B, C, N. Oke, M, B, C, N. Ya, apakah kita masih ada? M, B, bisa ke A dulu ya. M, B, A. Lalu dari A itu ke D, ke C, dan ke N. M, B, A, D, C, N. Satu lagi masih ada yang paling pendek jaraknya, M, B, N. Oke, M, B, N. Jadi ada 7 rute ya dari M menuju ke N. Oke, ini jawabannya. Ada 7 rute dari M menuju ke N. Oke, untuk soal berikutnya. Soal berikutnya itu ditanyakannya adalah banyak bilangan bulat antara 100 sampai 400 yang memuat angka 2 adalah titik-titik bilangan. Oke. Banyak bilangan bulat antara 100 sampai 400 yang memuat angka 2. Oke. Berarti kalau kita lihat ya dari pertama,
itu diawali dari 102. Terus berarti 112. Lanjut lagi 122 terus aja. Sampai berapa coba? Sampai 192. Ini ada berapa angka duanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti ini 10 ya. Oke. Yang berikutnya. Dari angka 120-an ya. Berarti 120 lalu 121, 122, 123 dan seterusnya. Ya, sampai 129. Nah, ini kan sudah dari 120-an. 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai 9. Pasti ini jumlahnya ada berapa coba? Nah, yang 122-nya udah, berarti 10 kurangi 1 tinggal 9. Ya. Oke, sekarang dari Oke, yang 120-an udah ya, yang duanya di tengah udah, yang duanya di akhir juga udah. Ini kan di akhir, ini di tengah duanya. Nah, sekarang yang duanya kita cari yang di awal ya. Ini yang duanya di akhir, ini yang duanya di tengah, dan kita cari yang duanya di akhir. Itu berarti startnya maaf, yang di awal startnya dari 200 sampai 299 ya. Berarti jumlahnya pasti ada di sini 99 tambah yang 200-nya pasti ada 100. Oke, sekarang yang 300-annya diawali dari 302, 312, 322, 332 dan seterusnya sampai 392 ya, sampai 392. Tentu ini pasti ada 10. Oke, samain. Ini udah sama dengan ini ya, ini juga samain di sini. Berarti jadi 300 20, 321, 322, 323 sampai terus 329. Tapi jangan lupa 322 kan udah, berarti kita coret yang ini. Berarti jumlahnya ini 9. Oke. 329. Nah, kalau sudah sampai 329 kita jumlahkan 10 tambah 9 tambah 10 tambah 9 tambah 100. Ini ya, jumlahkan 10, 9, 100, 10, 9. 10 tambah 9, 100 tambah 19 tambah 9, 128 ditambah 10 berarti jadi 138. Angka 2 yang dimuat antara bilangan 100 sampai 400 ya. Oke, 138 ya. Sip.
Oke, berikutnya kita lanjutkan ya untuk ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ada di nomor 3 ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke nomor 3 ya. Dua buah bangun yang berbentuk persegi dan segitiga memiliki keliling yang sama. Sisi segitiga tersebut memiliki panjang 5 cm, 8 cm, dan 5 cm. Jumlah luas kedua bangun tersebut. Oke. Persegi seperti kita ketahui bentuknya adalah seperti ini, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Tapi kita belum tahu panjang sisinya berapa. Untuk segitiga, kita gambarkan aja dulu secara sembarang ya. Ada 5, 8, ini 5. Tapi ini bukan berarti segitiganya siku-siku ya. Karena kita belum mengetahui ini segitiga itu seperti apa. Tapi yang jelas kelilingnya kita tahu bahwa keliling segitiganya itu adalah keliling segitiga. Itu kita jumlahkan aja semuanya, 5 tambah 5 tambah 8. Karena keliling itu merupakan panjang seluruh sisi dari segitiga tersebut kalau dijumlahkan ya. 5 tambah 5 10 tambah 8 18. Nah, keliling persegi juga pasti sama. Pasti 18. Persegi juga pasti sama 18. Tinggal kita cari sisi persegi tersebut berapa panjangnya. Karena ada 4 ya 18 aja bagi 4 ya. 18 bagi 4 akan menghasilkan 4,5. Oke, kita bisa cari luas persegi. Luas persegi itu adalah sisi dikali sisinya udah ada 4,5. Berarti 4,5 kali 4,5 hasilnya adalah 20,25 ya sentimeter persegi. Nah, sekarang untuk luas segitiga kan kita belum tahu nih alasnya berapa, tingginya berapa. Kita pakai teori dari ada namanya Heron. Kita cari S-nya dulu. Kalau semua segitiga tersebut diketahui ya, diketahui panjang sisinya. S-nya itu adalah setengah dikali semua dulu panjang sisinya kita jumlahkan, 5 tambah 5 tambah 8 yaitu 18. Jadi setengah kali 18 atau setengahnya dari 18 adalah 9. Nah, untuk mencari luasnya, untuk mencari luas segitiga yaitu akar dari ya ini S ini 9 dikali 9 dikurangi 5 ya 4. Oke. Lalu 9 dikurangi 9 dikali kita tulis aja ya biar nggak pusing ya. Oke. 9 dikali 9 kurangi 5 sisinya atuh ya, dikali lagi 9 dikurangi 5 karena 5 aja 2 kali dan 9 kurangi 8. Oke, nanti kita akarkan ya. Sisinya ada 3 kan, jadi 9 kurangi 5 9 kurangi 5 dan 9 kurangi 8. Oke, 9 dikali 9 kurangi 5 4 dikali lagi 9 kurangi 5 itu 4 juga dan terakhir 9 kurangi 8 1. Kita kalikan ya. Ini akarkan, kita akarkan dulu. Akar dari 9 berapa kali berapa yang artinya 9 yaitu 3. Kalikan berapa kali berapa yang hasilnya 4 berarti 2. Akar dari 4 itu 2.
akar dari 4 itu 2, dan akar dari 1 itu 1. Kita kalikan, 3 kali 2, 6, kali 2 lagi 12, kali 1 tetap 12. Ya, ternyata luas segitiganya itu 12 cm persegi. Yang ditanyakan adalah jumlah luas kedua bangun tersebut. Luas total berarti luas persegi ditambah luas segitiga. Ya. 20,25 ditambah 12. Hati-hati nyimpennya. Ya. 25,23. Jadi 3 berapa ini? Kita perjelas. 32,25 cm persegi. Oke. Ada ya hasilnya. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Sebuah sanggar tari ya memiliki 40 anggota yang dibagi menjadi 2 kelas. Seluruh anggota akan tampil pada suatu acara dan membutuhkan kostum. Harga sewa kostum untuk A adalah 60.000 per orang dan untuk kelas B adalah 70.000 per orang. Jika total biaya seluruh kostum adalah 2.580.000, maka total biaya sewa kostum untuk seluruh anggota kelas A itu berapa? Oke, kita asumsikan ya, kita misalkan A itu adalah banyak anggota kelas A. Ya, banyak anggota kelas A. Dan B itu adalah banyak anggota dari kelas B. Ya. Nah, ini untuk model matematikanya. Model matematikanya itu adalah jika banyak kelas A dijumlahkan dengan banyak kelas B, itu hasilnya adalah 40. Ya, ini adalah persamaan ke 1. Ya, ini adalah persamaan ke 1. Berarti kalau misalkan untuk A itu 60.000 ya. 60.000 A ditambah 70.000 B itu akan menghasilkan 2 juta berapa? 580.000 ya. Kita coret saja ya. Ini kan nolnya ada 4, ini juga ada 4, berarti tinggal 6A ditambah 7B sama dengan 258. Oke, ini persamaan yang kedua. Nah, kita cari angkanya ya. Sistemnya itu adalah ini sistem eliminasi. A ditambah B sama dengan 40. Tapi kalau 6A ditambah 7B sama dengan 258. Oke, kita hilangkan salah satunya. Yang ini kita kali 7 dan ini kita kali 1. Ya. Berarti 7 dikali A jadi 7A ditambah 7 kali B jadi 7B dan 7 dikali 40 adalah 280. Yang satu berarti tetap ya, tidak berubah. 258. Kita kurangi ya. 7A kurang 6A, 7 kurangi 6 itu 1. Ya, tidak usah ditulis. Dan 7B kurang 7B kita coret. Habis. Dan ini 22. 10 kurangi 8 2, ini 7 kurangi 5 2. Dan A itu kita temukan adalah 22. Itu untuk A-nya. Oke. Berarti ada 22 orang A-nya itu. Sekarang satu harga sewa untuk A yaitu 200 berapa? 60.000. Kita tinggal
biaya untuk kelas A ya. Berarti tinggal 22 aja dikali berapa tadi? 60.000 karena satunya 60.000. Berapa hasilnya? Yaitu 1.320.000 ya. Itu hasilnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bila M dan N adalah dua bilangan asli yang berbeda, oke, maka hasil salah satu operasi 5 kali M tambah 8 kali N adalah, jadi intinya M sama N ini itu angkanya gak boleh sama ya. M berapa, N berapa, kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu harus berbeda ya. Kalau misalkan M1, N jangan 1. Kalau M itu 5, N itu jangan 5. Nah, dua bilangan asli. Oke, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. Kita coba dulu dari yang paling yang pas ya, yang pas di sini itu berapa ya. Kita coba di angka coba berapa ya? Oke, kita coba dulu dari ganjil dan genap ya. Kita coba asumsikan agar mempermudah. Ini kita ganjil. Maaf. Ganjil dan hitungannya adalah genap. Oke, kita coba dari bilangan ganjil 3 ya. Coba M-nya kita kasih 3 dan N-nya kita kasih 2. Berapa sih hasilnya? 5 dikali 3 ya, ditambah 8 dikali maaf, jangan 2, berarti harus lebih besar dari 3 ya. 4 berarti 8 dikali 4, 5 kali 3 15 ditambah 32, itu akan menghasilkan 7. Oh iya, ada ya, kebetulan hasilnya ada 47 ya. Oke, dua bilangan asli yang berbeda. Oke, kita asumsikan, maksudnya kita cari dulu yang termudah agar ganjil genap gitu. Berarti yang paling pas kita kebetulan ini sebenarnya 3 dan 4. Tapi kalau rekan-rekan mau coba dari 1 dan 2 juga boleh, silahkan. Apakah pas, ada nggak isinya di sini? Kalau 1 dan 2 kita coba ya. 5 kali 1 itu 5. Terus 8 dikali 2 itu 16. 21 nggak ada isinya ya berarti. Berarti ini tidak tepat. Berarti yang pas ini kebetulan ada adalah 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Diketahui Q merupakan bilangan asli. Banyaknya Q yang memenuhi pertidaksamaan 21 per 135 ya. 135 lebih kecil dari Q per 8 dan lebih kecil lagi dari 27 per 24. Oke. Kita tulis dulu ya, ini berarti 8 kita hilangkan yang mengandung Q-nya.
Berarti ini kita kali dengan 8 ya. Kali dengan 8. Dari 21 dikali 8 per 135 lebih kecil dari Q dikali 8 per 8 lebih kecil lagi dari 27 dikali 8 per 24. Oke, kita bisa lakukan coret ya, bagi 7 ini aja jadi 45, ini jadi 3, bagi 3 ini jadi 7. Oke, 7 kali 8 jadi 56 per 45 ya. Ini bisa dicoret, 8 bagi 8 1 nggak usah ditulis, berarti Q ini 27 kali 8, 27 bagi 3 ini bisa jadi 9, ini bisa jadi 8, bisa dicoret lagi jadi 9. Oke. Ini 56 bagi 45 itu berarti menghasilkan 1 koma ya. Kita tidak tahu 1 koma, gak usah dihitung lah biar cepat. Lebih kecil dari Q, lebih kecil dari 9. Berarti Q itu mungkin berapa ya? 1 koma sekian. Berarti Q itu ada kemungkinan himpunannya itu dimulai dari 2. Karena ini 1 koma sekian, berarti kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan sampai 9 ya, karena 9 harus kurang ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 angka, ada 7 bilangan asli ya. Seperti itu. Oke. Oke, di sini ada lingkaran kecil ya. Ada lingkaran kecil, itu yang diarsir, itu lingkaran kecil. Dan yang besar, yang semuanya, yang mengandung lingkaran yang diarsir itu lingkaran besar. Oke, kita untuk cari lingkaran kecil dulu ya. Lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu jari-jarinya itu adalah ini ya. Dari ujung dari titik pusat ke pinggir lingkaran itu adalah jari-jari. Yang kita asumsikan jari-jarinya itu R itu sama dengan A. Ya. L sama dengan A. Oke. Untuk luas yang diarsir, berarti luas yang diarsir kita cari luas lingkaran. Diarsir itu kan ada 4 nih. Ada 4 setengah lingkaran, maksudnya gitu. 4 ada setengah lingkaran. Kan yang setengah lingkarannya ini nih ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti dinyatakan dengan 2 lingkaran. Berarti 2 dikali luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Ya, pi r kuadrat. Atau kita sebut juga sekarang 2 pi A kuadrat ya, atau bisa juga ditulis dengan 2A kuadrat pi ya, 2A kuadrat pi. Oke, sekarang untuk lingkaran besar ini juga masih sama, R nya itu untuk lingkaran besar ya, R-nya itu berarti kan kalau tadi A-nya itu di sini nih ya. Kalau sampai sini kan A. Berarti kalau untuk lingkaran besar R-nya itu jadi 2A ya, 2 kali dari A.
Oke, untuk luas lingkaran besar itu adalah ini juga sama ya, pi r kuadrat untuk luas lingkarannya itu. Berarti pi r-nya itu kan 2a kuadrat sama dengan 4 pi 2 pangkat 2 4 dan a kuadrat, atau kita nyatakan dengan 4a kuadrat pi. Oke. Sekarang yang tidak diarsir. Tidak, berarti yang keseluruhan ya ini dikurangi yang diarsir. Jadi 4a kuadrat pi dikurangi 2a kuadrat pi. 4 kurangi 2 itu 2 ya. 4 kurangi 2 2 a kuadrat pi ya. Sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan luas daerah yang diarsir dan yang tidak diarsir. Ini diarsir, ini tidak diarsir. Kita bandingkan. Arsir dulu 2a kuadrat pi dibandingkan ya, bagi itu, banding itu, atau kita enaknya buat aja ke bawah lah, pakai per ya. 2a kuadrat pi per ini sama 2a kuadrat pi. Nah ini kan kebetulan sama nih, ini pasti menghasilkan 1/1 perbandingannya karena sama atas bawahnya, atau bisa ditulis ke pinggir ya, 1/1 1 banding 1 seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 8. Misalkan A adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 ya. Faktor persekutuan terbesar dari 3 dan A adalah 3. Ya. Faktor FPB dari 3, kayak kita tulis FPB dari 3 dan A adalah 3. FPB-nya kelipatan persekutuan terkecil dari 15 dan A adalah 105. Oke, KPK ya, berarti kalau soal olimpiade kayak gitu, FPB-nya bukan hanya nyari FPB-nya berapa, KPK-nya berapa, tapi dibalik ya. KPK dari 15 dan A adalah 105. Oke. Ini udah ya, FPB-nya 105. Oke, biar cepat. Ya, biar cepat. FPB dari, kalau misalkan A-nya 7, kalau misalkan A-nya itu 7, mungkin nggak FPB-nya 3? Tidak mungkin ya, jelas yang 7 pasti salah. Oke, yang ada kemungkinan itu yang ujungnya 5 nih, 15 atau 45. Oh maaf. Yang ujung, maaf. Oh ya, kemungkinan besar ini semuanya bisa ya. Oke, bentar. 3 FPB dari, nggak mungkin ya, betul. 7 itu nggak mungkin. Sebab kalau misalkan FPB dari 3 dan 7 nggak mungkin 3. Tapi kalau 15, 21 dan 45 itu mungkin ya. KPK. Oke, dari sekarang kalau misalkan dicoba dari 15 ya. FPB dari 3 dan 15. Oke, bisalah 3 ya. 3 dan 15 KPK FPB-nya bisa 3 kalau 15. Kalau KPK dari 15 dan 15 105 gak mungkin. Berarti 15 udah pasti gugur nih. 15 dan 15 ya. Gak mungkin ya. FPB dari, misal kita tulis ya, FPB dari 3 dan 7 itu gak mungkin, ini 3 menghasilkan 3. Kalau sekarang 3 dan 15 FPB mungkin 3 ya, untuk FPB mungkin 3. Tapi untuk KPK dari ya,
15 dan 15 itu gak mungkin ya, KPK nya sama, mungkin 105. Oke, sekarang yang 21 ya, kita cari yang 21. A nya dari 3 dan 21, FPB nya 3 mungkin ya. Terus kalau misalkan 3 dan 21 KPK nya 105, betul gak? 3 dan 21 KPK nya 105. Kita coba ya, 3 dan 21 kita bagi sampai 1, bagi 3 itu 1, 21 bagi 3 sampai 7, ini 7 agar 1. Oh maaf, ini maaf, ada kesalahan. Maaf, berarti ini adalah yang untuk 21 itu adalah 3 dan 21. Terus ini adalah 15 dan 21. Oke, kita cari kemungkinannya ya. Berarti kita cari, ini udah betul ya FPB. FPB-nya ini pasti 3, oke, ini oke. Tapi untuk 15 dan 21 kita cari dulu KPK-nya berapa sih. 15, 21 kita bagi dengan 3, ini 5, ini 7, bagi dengan 5, ini 1, ini masih 7, bagi dengan 7, ini 1, ini 1. Kita kalikan, 3 kali 5, 15, 15 kali 7, 35, 105, oke. KPK-nya yaitu KPK-nya 105, oke, ini match ya. 3 dan 105, berarti kemungkinan jawabannya adalah C. Yang 45 gak usah dihitung kalau udah nemu jawabannya. Seperti itu ya rekan-rekan. Oke, Feli berada di toko alat-alat kantor, hendak membeli 3 buah buku dan 2 ballpoint. Di etalase toko terdapat 5 merek buku dan 7 merek ballpoint, serta tidak ada buku dan ballpoint yang memiliki merek sama. Berapakah banyak pilihan yang dimiliki oleh Feli jika buku dan ballpoint yang dibeli berasal dari merek yang berbeda? Ya, oke. Ini untuk notasi peluangnya itu merupakan kombinasi ya, kombinasi. Kalau kita notasikan berarti kombinasi ya dari N dan K, N faktorial dibagi K faktorial kali N dikurang K faktorial ya, seperti itu. Nah, kita ada 3 buku, 2 ballpoint, 3 buku dan 2 ballpoint dari 5 buku dan 7 ballpoint. 3 buku 2 ballpoint dan dari 5 buku 7 ballpoint ya. Kita kalikan ya, ini berarti C atau kombinasi dari 5 3 dikali C 7 ini 2. Kalau diurai ya, ini kalau diuraikan berarti jadi 5 faktorial dibagi ya 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial ya. Kalau diuraikan ini faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oke.
Ini bisa coret ya, sebenarnya ini bisa dicoret agar, nah ini kan 3 faktorial dikali 2 faktorial, ini kalau diuraikan ini 3 faktorial, jadi bisa dicoret ya, dikali 7 faktorial itu 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Kayak 5 faktorial ini ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, coret lagi sama 5 faktorialnya. Berarti ini menghasilkan 5 per 5 kali 4, maaf, 5 kali 4 kan 20 ya. 5 kali 4 itu 20. Lalu 2 faktorial itu 2 kali 1, 2. Berarti dikali ini 7 kali 6, 42. Bagi 2 faktorial itu 2 kali 1, 2. Oke. Berarti 20 bagi 2 hasilnya yaitu 10 dikali 42 bagi 2 itu 21. 10 kali 21 berarti 210 jawabannya ya, seperti itu. Oke. Oke, lanjutnya kita maju ke materi pengolahan data ya. Data banyaknya kepala keluarga atau kakak dan pemilih kepala desa Taruna Indah pada 4 RW disajikan sebagai berikut. RW 1 jumlah kakaknya ada 5, banyak pemilihnya 210. RW 2 dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini, kepala keluarga kan ada 95. Pemilih ada 210. Berarti yang non kepala keluarga kita kurangi aja. Banyak pemilih dikurangi yang jadi kepala keluarga atau kakak. 210 kurangi 95. Ini kasih judul aja non kakak atau bukan kepala keluarga. 210 dikurangi 95 itu adalah 115. Sekarang 200 kurangi 153 itu adalah 47. 280 kurangi 120 itu berarti berapa ya? 160. Dan terakhir 165 kurangi 135 itu 20. Kita jumlahkan ya, berapa? 7 tambah 5 12, 1 tambah 1 2 tambah 4 6 tambah 12 12 tambah 14. Maaf. Ada kesalahan. 7, 12, 1 tambah 2, 2 tambah 4, 6, tambah 6, 12, 12. Oh maaf, ini ada kesalahan. Bukan 20 ya. Ini harusnya 30 ya. Betul 30. Berarti 5 ke atasin 2 tambah 1 3 ya, berarti yang non kakaknya itu adalah 352. Sekarang untuk mencari rata-rata berarti jumlah keseluruhan dibagi jumlah RW. Jumlahnya keseluruhan 352, RW-nya ada 4, bagi 4 aja. Oke, kita bagi kurung aja lah. 352 dibagi 4, 3 bagi 4 gak bisa, jadi 35. 35 bagi 4 8. 8 kali 4 32, kurangi 3, turunin 2, 32 bagi 4 8 kali 4 32, udah habis ya. Berarti isinya adalah 88. Seperti itu. Oke.
Oke, ini 943 ada kotak, maaf ya, ada persegi lah, ada persegi dan segitiga. Ya, ada persegi dan segitiga. Kalau misalkan dikurangi 3 kurangi segitiga sama jadi 4. 4 jadi kurangi lagi persegi jadi segitiga dan seterusnya menghasilkan berapa. Berarti kita harus cari dulu nilai persegi dan segitiga. Oke, berarti kalau 3 dikurang segitiga itu pasti jadi 4 ya. Oke. Sekarang bukan 3 ya, maaf 13. Berarti kita bisa balik ya. 13 dikurangi 4. 13 dikurangi 4 itu menghasilkan segi 3. Sama aja ya, seperti itu. 13 kurangi segitiga 4 atau 13 dikurangi 4 sama dengan segitiga. Begitupun dengan berapa ya? Kalau misalkan udah tahu kan itu nilai segitiganya itu adalah segitiga, bahwa kita tahu segitiga itu kalau dibalik juga sama aja kan. Segitiga sama dengan 13 dikurangi 4. Oke. Berarti kalau misalkan 13 dikurangi kotak itu akan menghasilkan kita hitung dulu, maaf ya. Gak pusing. 13 kurangi 4 kan 9. Berarti segitiganya itu adalah 9. Ya. Segitiganya itu adalah 9. Berarti 3 ditambah segitiga ya. 3 tambah segitiga 3 dikurangi segitiga itu 4. Berarti 3 dikurangi 9 sama dengan 4. Ya. 13 dikurangi 9 sama dengan 4, atau 13 dikurangi kotak ya sama dengan 9. Ini kan 4 ya, 4 ditambah kita dari sini ya. 13 segitiga kan udah tahu kan 13 dikurangi kotak itu 9 ya. 13 dikurangi kotak itu 9 dari sini kan kita. 13 dikurangi kotak adalah 9. Sekarang kita balik, 13 dikurangi 9 sama dengan kotak. Berarti 4 sama dengan kotak, atau kotak sama dengan 4. Segitiganya 9, kotaknya 4. Kita jumlahin deh. Kotak tambah segitiga itu menghasilkan 9 tambah 4 jadi 13 ya. Kayak gitu caranya. Oke, kalau misalkan rekan-rekan pusing ya dengan ini, kita udah menemukan segitiga ya. Segitiga itu kan tadi 9 nilainya. Berarti 9 tambah 13 kurangi 9 kan 4. Ini udah dipinjam, ini tinggal 3. 3 dikurangi berapa ya? Ini 3 dikurangi berapa? Yang hasilnya itu 9. Pasti dikurangi 4. 13 kurangi 4 sama dengan 9. Jadi pasti kotaknya itu kotaknya itu 4 dan segitiga 9, jumlahin aja 13. Itu lebih simpel, lebih cepat ya. Kalau rekan-rekan pusing dengan kalimat matematis seperti ini.
Oke, yang berikutnya, Butet berolahraga 1/4 jam dengan berjalan kaki selama 45 menit dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam. Kemudian dilanjutkan dengan berlari selama 30 menit dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam. Jarak yang ditempuh, oke, jarak total berarti ya, jarak yang ditempuh itu, ingat dulu untuk jarak itu S. Jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu tempuh. Untuk jarak total berarti adalah jalan kaki ya. Jarak jalan kaki ditambah dengan jarak lari. Karena ini jalan kaki sama lari ya. Oke, jarak jalan kaki. Kecepatan kali waktu. Jarak jalan kaki itu, jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Berarti 4 km per jam ya kecepatannya dikali waktu. Waktunya itu berapa tadi? 45 menit. 45 menit itu berarti berapa jam ya? 3/4 jam mungkin ya. Oke, betul ya, kali 3/4 jam. Ditambah jarak jalan kaki. Kecepatannya itu 10 jarak lari, maaf. Lari itu kecepatannya itu 10, waktunya itu 30 menit. Berarti 30 menit itu adalah setengah jam. Oke. Kita kalikan 3 ya, 4 bagi 4 3, 3 kali 3 4 bagi 4 1 kali 3 3 ditambah 10 kali setengah berarti 5. Sekarang 5 tambah 8, 5 tambah 3 berarti 8 kilometer. Ya. Gitu. Jadi awalnya itu jalan kaki dulu, cari jarak jalan kaki berapa, udah ada. Yang keduanya cari jarak lari berapa. Itu. Jalannya ini 3 dan larinya itu 5. Ingat, untuk satuannya menit jadikan dulu jam, sama ya. Menit itu jadikan dulu jam. Pak, kalau ini 1/4 gimana? Nggak dihitung. 45 menit sama 30 menit kan jadi 75 menit ya. Di 75 menit itu berarti kalau dijamkan jadi 1 jam 15 menit atau 1/4 jam. Ini cuma ngecoh aja yang ininya karena udah ada di sini 45 dan 30 menit. Itu ya. Ini cuma ngecoh aja. Di sini 8. Oke, sang ini berupa apa ya? Data penjualan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 pada tahun 2020 dari suatu pabrik makanan. Jika penjualan pada triwulan 3 itu merupakan 20% dari total penjualan dalam setahun, maka penjualan makanan ringan pada TW4. Oke. TW4 ya, 1 2 3 4. Setahun berarti setahun kan ada 4 triwulan ya. 1 tahun itu berarti ada 4 triwulan. Kita ketahui bahwa dari triwulan 3 itu merupakan 20% dari triwulan 1 ditambah triwulan 2 ditambah triwulan 3 dan ditambah triwulan ke-4. Oke. Jadi triwulan 3 kan udah ada nih 4 ya, sesuai dengan diagramnya ada 4 ini. 20% atau 20/100 ya. Atau disederhanakan jadi 1/5 ya. 1/5 dari triwulan 1 itu berapa? 4,5. Triwulan 2 nya itu 5,
triwulan 3-nya itu 4 ya, dan triwulan 4-nya kita belum tahu. Oke, 4 sama dengan 1/5. Ini sama aja ya, 20/100 sama 1/5 sama aja. Kita jumlahkan. 5 tambah 4,5, 9,5 tambah 4, 13,5 ya. Jadi 13,5 dari 13,5 tambah TW 4. Kita pindahkan 1/5 dipindah ke sini berarti jadi dikali ya. Oke. Jadi 4 kali 5 jadi 20 berarti. 20 dan 13,5 tambah TW 4. Jadi TW 4 sama dengan sama aja, jadi 20 kurangi 13,5, hasilnya yaitu 6,5. Ada gak? Oh ya, kebetulan ada ya. Itu, jadi untuk TW 4 nya adalah 6,5, karena bahwa maaf tadi berapa? TW 3 ya, ini gak ketulis, maaf. TW 3 itu merupakan 20% dari total. Total itu berarti TW 1, TW 2, TW 3 dan TW 4 ya. TW 3 nya udah ada, 20/100, 20% itu sama dengan 1/5 dikali dengan 4,5, 5, 4 dan TW 4. Jadi sesuai dengan diagramnya. Tuh. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk nomor 14 ini merupakan hitung campuran ya dari pecahan. Ini mudah saja sebenarnya, kita buat aja ke dalam pecahan biasa semuanya, bahwa 125 itu kalau dibuat pecahan biasa adalah 125/100 dikali 2/5, terus dibagi, kalau dibuat pecahan biasanya itu 25/100 dikali lagi 1/4 adalah pecahan biasanya 4 kali 1 tambah 1, 5/4 dan dibagi 25/10 kalau pecahan biasanya. Oke. Ubah semuanya ke dalam bentuk kali ya. 125/100 dikali 2/5 dikali, dibalik ya, kalau kali itu jadi 100/25 dikali 5/4 dibagi 10/25 ya. Oke. Ini agar mudah, kalian sederhanakan ya. Bagi 25 itu 5/4 dikali 2/5 dikali, ini kalau buat pecahan biasa 4/1 kali 5/4, maaf kali ya, kali 10/25. Oke, kita kalikan ya. 5 kali 2 10, kali 4 40, 40 kali 5 200, 200 kali 10 itu, ulangi, 5 kali 2 10, kali 4 40, 40 kali 5 200, dan ini 2000 per 4 kali 5 20, kali 1 20, 20 kali 4 80, kali 25 itu juga 2000. Jadi 2000 bagi 2000 sama dengan 1. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 15. Bagaimana ini langkah pengerjaannya? Bahwa kita ketahui luas B itu sama, if the area of region B is, ini 2,5 ya, untuk luas yang B itu adalah 2,5. B sama dengan 2,5 cm persegi ya. Kita menyatakan panjang sisinya itu X dan X, tapi sama ya X nya itu. Oke, jadi kalau kita tuliskan kita bagi dulu ya, bangun ini ke dalam
Bolehlah kira-kira berapa bangun ya? 4 sih, kayaknya 4 ya, 4 bangun. Ini bisa dibagi atau di split. Oke. Jadi segitiga, ini juga bisa jadi segitiga. Nah, ini bisa jadi ini A ya. Kita nyatakan saja A. Ini juga 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita nyatakan dengan A1. Bolehlah dengan A1. Kita bagi-baginya ya. Ini A. Kita nyatakan ini dengan A2. Bolehlah. Ini juga A3. Yang ini A3 atau ini A4 juga silahkan. Kalau dibalik-balik juga silahkan sih, gak masalah sebenarnya. Kita untuk menyatakan aja ya bahwa B ini memiliki sisi X dan luasnya itu adalah 2,5 cm persegi. Oke, untuk A1 lihat, A1 ini berupa segitiga ya. Luas segitiga itu berarti alas dikali tinggi dibagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya itu kan X-nya ada 2, berarti 2X ya. Kali, agar kalian agar tidak pusing, ini berarti jangan pakai X ya. Nyatakan saja misalkan dengan N. Oke, panjangnya N, ini juga N. Berarti setengah dikali 2N, sebab ini ada 2 ya. Ada 2 kotak, 2N kali 2N juga ya, sama dengan 2 kali 2 4. Oke, 2 kali 2 4 bagi 2 2, jadi 2N kuadrat ya. Oke, itu untuk A1. Untuk A2 nya juga masih ya. A2 nya itu ada segitiga, ininya ada berapa? 1, 2, 3, berarti setengah dikali alasnya itu 3N ya, dikali 2N sama dengan 3 kali 2 6 bagi 2, jadi 3N kuadrat. Oke. Untuk luas A3 yang ini, yang ada ini nih, ini berupa bangun apa, trapesium ya. Trapesium itu jumlah setengah dikali jumlah garis sejajar. Garis sejajarnya itu berarti N ditambah 2N gitu ya. Jadi setengah dikali 3N berarti jadi 3/2 ya. 3/2. Oh maaf, ini kali tinggi ya. Kali tingginya kan N, betul. Kali tinggi N. Kali itu dengan, nah, kali N. Oke, kita ulang saja ya. Takutnya pusing. Oke. Setengah dikali garis sejajar, ini garis sejajarnya ya. Nah, kali tingginya yaitu ya N. Berarti 2 tambah 1 ini 3N kuadrat bagi 2, jadi 3/2N kuadrat. Dan terakhir luas A4, ini L itu luas ya, dan luas A4 terakhir itu adalah berarti tingginya itu yang sama ya, setengah alasnya itu berarti tingginya yang ini ya. Nah, tingginya yang ini, dari sini ke sini, setengah kali alasnya itu berarti 1, 2, 3N kali tingginya berapa? 1, 2, berarti 2N ya. Kalikan 3 kali 2 6 bagi 2, 3N kuadrat. Oke. Kita jumlahkan. Luas A itu berapa sih?
Jadi kalau ini di 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 1,5 berarti 9,5 ya, 9,5 n kuadrat. Atau kalau buat di pecahan biasa itu 19/2. N kuadrat ya, N kuadrat dikali N kuadrat. N kuadratnya berapa? N kuadrat itu kan N dikali N itu sama dengan 2,5. Persegi itu sisi kali sisi ya, berarti N kuadrat juga sama, ini adalah 2,5. Berarti oke, jangan ini aja lah. Berarti 19/2. Gini aja lah biar gampang. Jadi 9,5 ya, 9,5 dikali 2,5 itu aja ya. 9,5 dikali 2,5 kalikan 25, 2, 9 kali 4 5, 47, 10, 1, 19, 5, 7, 13 ya, komanya di sini berarti 23,75 cm persegi. Ada isinya ya. Selesai. Ya, itu saja ya untuk pembahasan matematika kali ini. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan juga dapat membahas lagi, kita perdalam soal-soal olimpiade matematika ini agar kita mahir ya, menjadi seorang yang ahli dalam matematika, juga bisa dengan lancar menghadapi OSN matematikanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.